Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku akan coba untuk memberikan tips kepada kalian tentang bagaimana belajar SBMPTN buat kalian yang sambil berkuliah. Aku juga coba bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering kalian tanyain di DM Instagram ataupun di kolom komentar YouTube tentang bagaimana prosedur-prosedur untuk pindah kuliah dan apa aja sih yang terjadi kalau kalian ngulang SBMPTN padahal kalian udah kuliah di kampus kalian sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @patoliver. Kalian bisa langsung follow aja supaya kita bisa lebih dekat di seluruh sosial media yang ada. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai untuk ke video pembahasannya. Halo semuanya, jadi yang baru mengunjungi channel ini, semuanya sebelumnya kenalin, nama aku Pat Oliver. Aku mahasiswa Universitas Diponegoro angkatan 2018, tapi sebelumnya aku udah pernah berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2017. Jadi aku move dari UNY ke Undip 1 tahun setelahnya. Jadi aku yakin banget nih, yang nonton video ini pasti itu kalian adalah orang-orang yang pengen ulang SBMPTN atau udah punya plan, ataupun kalian juga masih ragu-ragu buat aduh gue ngulang lagi nggak ya, atau gue pengen coba lagi nih, karena kalian bisa aja entah kalian nggak puas atau kalian orang tuanya nggak setuju berkuliah di kampus yang sekarang. Jadi gue bakal coba sharing pengalamanku bagaimana kemarin belajar SBMPTN dan bisa sukses di SBMPTN sambil kuliah. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pembahasannya dan aku ngasih tips-tipsnya, aku juga coba mau jawabin pertanyaan yang bakal sering ditanyain sama kalian semua tentang perpindahan dan juga bagaimana belajar SBMPTN. Nah, di sini yang pertanyaan pertama yaitu masih bisa ikut nggak SBMPTN? Nah, boleh banget. Jadi buat kalian semua yang sekarang sedang berkuliah di PTN maupun di PTS, kalian masih boleh mendaftar di SBMPTN ataupun di UTBK karena itu adalah hak kalian. Selagi kalian masih memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar di SBMPTN, yaitu maksimal lulusan 3 tahun terakhir, kalian masih boleh mendaftar SBMPTN di tahun tersebut. Jadi itu beneran bebas dan boleh banget, asalkan kalian masih memenuhi persyaratan, itu adalah hak kalian. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, wajib mundurin diri dulu nggak nih kak? Jawabannya adalah kalian tidak wajib mengundurkan diri terlebih dahulu. Kalian udah, kalau kalian pengen ikut SBMPTN, ikut aja, langsung daftar, kalian ikutin tesnya dan tanpa kalian mengundurkan diri dan kehilangan status kalian sebagai mahasiswa. Nah, baru aku anjurkan kalau kalian sudah dinyatakan benar-benar diterima oleh SBMPTN, baru aku anjurkan kalian untuk mengurus surat pengunduran diri dari kampus kalian yang lama, seperti itu. Tapi kalau kalian nanya ke aku, apakah kemarin aku mengurus pengunduran diri? Jawabannya enggak. Jadi kemarin aku nggak ngurus pengunduran diri karena beberapa hal, lebih tepatnya karena mepet waktunya nggak ada lagi. Akhirnya aku nggak ngurus pengunduran diri, aku langsung cabut dari kampus lama ke kampus yang baru. Tapi ini kurang baik untuk dicontoh ya teman-teman. Tapi kalau ditanya aman atau enggak, so far sampai sekarang aku masih aman. Dan aku cek di web kampus yang lama, aku dinyatakan mengundurkan diri, padahal nggak pernah mengundurkan diri. Nah, langsung pertanyaan ketiga nih, perlu bayar UKT lagi nggak? Bayar UKT. Nah, kalau kalian yang kuliah di PTN, aku kurang tahu ya di PTS. Kalau di PTN itu kalian wajib membayar uang kuliah di awal semester. Jadi otomatis kalian nggak punya utang apapun di kampus kalian tersebut. Jadi kalian tuh harus bayar UKT dulu, baru kalian boleh kuliah. Jadi kalau kalian nggak bayar UKT, otomatis kalian nggak usah kuliah, jadi nggak akan ada utang-utangan. Terus pertanyaan berikutnya nih, kalau untuk biaya selama ini gimana? Rugi dong? Nah iya, itu bener banget, jelas pasti rugi. Kalian pasti bakal rugi dengan seluruh biaya yang udah kalian keluarin selama kurang lebih 1 tahun ke belakang. Dan itu emang udah resiko kalian, dan kalian emang harus ambil resiko tersebut karena kalian yang pengen ulang perkuliahan kalian. Kan bisa rugi apa aja? Rugi material, pasti kan rugi uang banyak banget, puluhan juta untuk bayar uang kuliah, bayar kosan, bayar makan dan sebagainya macam. Dan yang paling penting kalian rugi 1 tahun. Tapi itu menurut aku nggak masalah, nggak terlalu masalah, karena ya kamu harus menggantinya itu dengan kesuksesan yang akan kamu raih suatu saat nanti, seperti itu. Dan terakhir mungkin ya, ini yang sering banget ditanyain, apakah SKS-nya bisa dikonversi? Jawabannya SKS tidak bisa dikonversi karena kalian adalah mahasiswa baru. Judulnya aja PMB,
penerimaan mahasiswa baru, bukan mahasiswa pindahan. Jadi jurusan kalian apapun, jurusan kalian linear ataupun bahkan tidak linear, kalian tidak bisa mengkonversi SKS kalian yang sudah terkumpul selama 1 tahun di kampus yang lama. Kalian harus ulang lagi dari nol besar seperti itu. Dan emang itu yang terjadi di aku juga, semua halnya udah aku alamin. Pertanyaan yang terakhir nih mungkin ya, sebelum kita ngebahas tentang tips-tips belajarnya kayak gimana aja. Nah, kuliah itu sibuk atau enggak sih kak? Padet enggak sih? Nah, coba ya aku jelasin sedikit. Aku bisa bilang sendiri, kalau menurut aku pribadi, kuliah itu merupakan sebuah peristiwa ataupun kegiatan yang menurut aku sangat tidak sibuk. Sangat tidak sibuk di sini gimana? Karena yang mengatur kesibukan itu tuh bukan sekolah, bukan kampus, tapi diri kita sendiri. Ya kalau kalian pengen sibuk, kalian bisa sibuk. Tapi sebenarnya bisa aja nggak sibuk. Bahkan lebih sibuk anak SMA karena udah ada jadwal masing-masing dari pagi sampai jam 4 sore, lalu bimbel sampai malam kayak gitu. Tapi kalau anak kuliahan, kalau kalian pengen sibuk, sibuk. Kalau kalian nggak pengen sibuk, silahkan nggak sibuk. Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi udah aku jawabin ya pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyain, semoga menjawab. Dan langsung saja, aku mau coba nih ngasih tips-tips belajarku kemarin, gimana belajar SBMPTN sambil berkuliah. Oke. Untuk tipsnya, sebenarnya aku udah pernah bikin tipsnya itu di videoku sebelumnya. Sebelum ini, kalian bisa cek juga ya langsung di sini. Itu kalau kalian mau lihat versi lebih lengkapnya atau kalian mau combine juga boleh. Sekarang aku mau coba review lagi ataupun kembangin lagi dari video yang sebelumnya. Nah, untuk tips yang pertama adalah kalian harus punya komitmen. Komitmen di sini adalah kalian nggak boleh ragu-ragu ataupun setengah-setengah. Jadi kalau kalian emang pengen ngulang, ya ngulang. Kalau kalian nggak pengen ngulang atau masih setengah-setengah, aku saranin jangan ngulang. Karena kalau sesuatu hal yang kalian memberikan effort dengan setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi ketika kalian udah punya keputusan buat ngulang SBMPTN, kalian harus benar-benar fokus ngulang. Jadi buat kondisi yang pengen ngulang tapi harus sambil kuliah, ya udah itu resiko kalian. Kalian harus jalanin kedua-duanya dengan hasil yang baik. Tapi saran aku, kalau emang kalian beneran pengen komit buat ngulang SBMPTN, aku saranin kalian untuk ambil cuti kuliah di semester kedua. Di semester 1 kalian bener-bener tinggiin IPK kalian dan kalian kembangin diri kalian selama semester 1. Nah, di semester kedua kalian boleh cuti atau enggak, ya udah sambil kuliah. Tapi kalau yang ambil kuliah, kalian harus berani ambil resiko untuk fokus di kedua, yaitu di SBMPTN dan juga sambil kuliah. Jadi intinya yang penting adalah komitmen. Untuk tips yang nomor 2 ini, jadi pastikan kalian kalau SBMPTN itu kan pelajar soal-soalnya sangat susah, tapi kalian juga butuh tutor ataupun mentor yang bisa membantu kalian. Nah, tipsnya kayak gimana? Kalau aku kemarin, aku menggunakan belajar online ataupun bimbel online pakai Zenius. Ingat ya, aku udah pernah review Zenius juga. Aku nggak pakai yang mahal, aku pakai Zenius yang murah, cuman sekitar 300.000 400.000. Itu kenapa itu sangat penting menurut aku, karena supaya menjadi acuan kalian ataupun kalian memiliki suatu kegiatan ataupun target-target yang kalian punya tujuan buat ngerjain itu. Jadi nggak kalian nggak kosongan doang gitu, kalian timelinenya apa aja. Jadi kalian punya timeline yang jelas dengan melakukan belajar online ataupun bimbel online yang bisa membantu kalian untuk memberikan ilmu-ilmu materi-materi di tengah kesibukan kalian antara kuliah dan juga belajar SBMPTN. Yang paling penting adalah kalian punya target-target belajar. Bisa salah satunya menggunakan bimbel online, seperti itu. Tips yang nomor 3, ini penting banget buat kalian yang sekarang sambil kuliah dan akan memasuki semester 2. Saran dari aku pribadi adalah kalian harus mengambil SKS minimal. Nah, kalau di kuliah itu, kita bisa mengambil SKS sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa SKS tinggi, 24 maksimal, atau SKS minimal kayak 18 ataupun 20. Itu kalian aku anjurin untuk ambil SKS minimal. Karena kenapa? SKS itu bikin jadwal belajar kalian di kuliah jadi semakin padat. Kalau kalian ambil banyak, kalian bakal makin sibuk. Dan ujung-ujungnya kan jadi bakal malas belajar lagi buat SBMPTN. Jadi aku sangat menganjurkan kalian untuk mengambil SKS minimal. Untuk anak-anak yang paketan, aku anjurin juga buat ambil paketannya aja, nggak usah ditambah-tambahin, dan ikutin aja SKS yang paling minimal supaya kalian punya waktu lebih juga ataupun punya waktu buat beristirahat biar bisa sambil belajar SBMPTN. Itu yang paling penting di semester kedua. Ngomongin SKS, ini juga berlaku buat yang mungkin sekarang kuliah teknik ataupun kedokteran ataupun yang banyak praktikumnya. Kalau kalian anak sosial, SKS-nya kan mungkin kalian cuma belajar teori. Nah, itu pasti gampang banget kan. Tapi kalau buat yang anak-anak teknik ataupun kedokteran yang ada praktikum-praktikum, aku anjurin kalian juga bisa tinggalin praktikumnya aja, nggak apa-apa. Kalian lepas
mata kuliah yang menurut kalian sangat berat dan menguras waktu kalian dengan banyak. Jadi kalian bisa mengisi waktu itu dengan belajar SBMPTN seperti itu. Dan kebetulan karena sekarang juga lagi kuliah online semua, jadi nggak ada alasan kalian untuk nggak belajar. Karena kan aku yakin nih, kalian pasti kuliah online juga nggak kuliah bener-bener kan. Kalian cuman join Zoom, kalian off kamera, dan kalian nggak dengerin dosen. Nah, jadi itu yang paling penting adalah gimana kalian isi waktu kuliah kalian buat belajar SBMPTN. Jadi itu ya yang paling penting. Aku yakin tuh kalian pasti semua turn off kamera dan nggak belajar, nggak dengerin dosen. Jadi yang kalian yang masuk ke kayak gitu mendingan dimanfaatin untuk belajar SBMPTN supaya kalau kuliah kalian jelek, seenggaknya ada SBMPTN yang hasilnya bagus seperti itu. Nah, untuk tips yang nomor 4, kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik. Nah, manage waktu ini sangat penting. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengatur waktu antara belajar kuliah, kalian belajar waktu antara SBMPTN, dan juga kalian bisa ngatur waktu untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Dengan caranya gimana? Kalian harus bisa manage nih antara organisasi kalian nggak usah ikut organisasi, kalian juga mungkin aku saranin nggak usah ikut kegiatan-kegiatan kepanitiaan, nggak usah dulu, kurangin mainnya. Nah itu yang paling penting, kurangin mainnya, mulai dari main sama temen, main sosial media, itu sangat dikurangin. Dan mungkin yang cukup riskan juga, kalian harus mengorbankan waktu tidur kalian, karena ya itu sudah resiko kalian ketika kalian emang ingin berjuang di SBMPTN, apalagi sambil kuliah. Kalian harus mengorbankan waktu tidur kalian. Aku aja bahkan dulu kalau lagi semangat belajar, apalagi kalau malam-malam lagi seru belajar, itu aku bisa sampai begadang, sampai subuh-subuh aku belajar. Seperti itu. Emang kalian harus bisa manage waktu dan dikorbankan. Caranya kayak gimana? Mending kalian bikin study plan, belajar agar kalian bisa manage waktu kalian secara teratur dengan baik dan benar. Untuk tips yang nomor 5, kalau aku kemarin, aku tipe belajar yang memfokuskan ataupun mentargetkan kepada mata pelajaran tertentu. Jadi aku nggak memfokuskan ke semua pelajaran. Nah, untuk lebih lengkapnya, aku udah pernah bahas tipe belajarku kayak gimana, tips belajar kayak gimana. Kalian bisa cek aja ya, kayak gitu. Jadi aku belajar per mata pelajaran, jadi kayak kimia 1 bulan, biologi 1 bulan. Intinya aku punya target-target, udah aku bahas di video tersebut. Jadi kayak gitu, kalian bisa lihat aja. Dan menurut aku ini sangat cukup efektif, karena selain kalian bisa memfokuskan dengan mata pelajaran yang menurut kalian kuasai, dan di SBM juga ada namanya strategi, yaitu bagaimana kalian harus bisa mendapatkan pembobotan yang tinggi sesuai dengan calon jurusan kalian. Nah, terus yang bilang, aduh, kuliahnya juga udah sibuk banget kak, gimana ya? Nah, sebenarnya kesibukan anak tingkat 1 itu tuh nggak sibuk-sibuk banget. Karena kesibukan anak tingkat 1 tuh ngapain sih sebenarnya? Paling kalian cuman ya belajar kuliahan, dan mata kuliahnya juga nggak susah-susah banget, masih kayak anak SMA. Terus paling kalian juga ospek, harusnya ospek gitu kan, walaupun sekarang ospeknya nggak ada karena online. Ya nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar dengan cara yang paling efektif, yang kayak udah aku bilang tadi. Nah, untuk tips yang terakhir adalah bagaimana ketika lagi UTS ataupun UAS. Nah, buat kalian sekarang yang lagi kuliah tapi pengen belajar SBMPTN, terus tiba-tiba ada UTS dan juga UAS. Nah, ini biasanya terjadi pas UTS nih, karena kan SBM biasanya nggak nyampe UAS. UAS tuh bisa bulan Juni, jadi kalian nggak nyampe Juni nih. Biasanya buat kalian yang UTS ataupun UAS, mendingan kalian fokusin di UTS dan UAS kalian. Karena ya gimana pun kuliah kalian juga harus bagus, nilainya harus bagus, IPK-nya harus bagus. Toh UTS UAS cuman 1 minggu maksimal 2 minggu kan, jadi ya udah kayak 1 minggu 2 minggu nggak terlalu berarti banget, asalkan kalian bener-bener nggak tinggalin SBM kalian ya belajarlah sedikit-sedikit di SBMPTN, tapi kan untuk 1 minggu 2 minggu itu kalian lebih fokuskan dulu untuk di UTS ataupun UAS. Nah, habis dari itu baru kalian back ke si pelajaran SBMPTN-nya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, tips-tips yang bisa aku sampaikan di video kali ini buat kalian semua yang pengen SBMPTN lagi ataupun ngulang ke PTN, tapi kalian harus sambil kuliah. Jadi ya pinter-pinter kalian memanage waktu, bagaimana menaruh prioritas dalam kegiatan kalian agar hasilnya bisa maksimal. Kalau bisa hasilnya dua-duanya maksimal antara kuliah maupun di SBMPTN. Aku doakan pada kalian semua yang sedang nonton saat ini, semoga kalian semua bisa lulus mendapatkan impian kalian masing-masing di SBMPTN nanti. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian masih bingung ataupun mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian juga bisa DM Instagramku di @patuaifor, atau kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah.
tapi aku jarang bales-bales di situ. Mungkin ya segini aja video yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @patrick_oliver, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini agar lebih berkembang dan lebih baik ke depannya dengan cara mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini, dan share video ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkannya. Aku Pak Oliver, see you on my next video, and bye-bye.